menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia, tidak bergoyah. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita di pagi hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, Salam. Menjuah-juah. Selamat tahun baru. Puji Tuhan, hari ini kita sungguh bersyukur. Kita menikmati berkat Tuhan di hari ke-11 di tahun yang baru. Bapak Ibu, hari ke-11 Tuhan izinkan kita ada hari ini menikmati berkat-Nya. Bapak Ibu, sampai di hari yang ke-11, masih hari ke-11, memasuki hari ke-11, kan masih aman? Aman hati, aman pikiran, aman keluarga, aman perasaan, aman iman, aman kantong. Masih di hari ke-11 saya dapat memastikan bahwa sampai di hari ke-11 ini, masih di hari ke-11, pasti sudah ada kita yang sudah mulai, kalau firman Tuhan tadi katakan, gemetar karena berhadapan dengan kuasa Tuhan. Mungkin hari ini kita juga memiliki perasaan gemetar dalam pengertian ada rasa bimbang, ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa sakit. Masih di hari yang ke-11, mungkin sudah ada kita yang menerima perasaan duka. Ada kita yang sudah menerima pergumulan. Dan saya yakin masih di hari ke-11 sudah begitu banyak hal-hal yang sudah membuat kita itu. Kalau orang kaya bisa masih di hari yang ke-11 kita sudah diperhadapkan dengan berbagai hal yang tidak seperti yang kita inginkan. Bapakku dan Ibu, masih di hari yang ke-11, masih panjang sekali perjalanan kita. Maka dalam melanjutkan perjalanan yang panjang ini, amin. Kan kita berharap masih perjalanan panjang, atau sudah kita berharap sudahlah Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan yang Tuhan masih akan izinkan kita nikmati, jalani, maka pada hari ini Bapak Ibu, melalui gereja kita memasuki Minggu Epifanias yang pertama. Minggu Epifanias, minggu yang mengingatkan kita tentang bagaimana sebenarnya Allah tetap mengasihi kita, mencintai kita, dan bukti dari kasih-Nya, penyertaan-Nya itu di dalam kehidupan kita. Maka minggu ini dinamakan sebagai Minggu Epifanias. Minggu Epifanias yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti Epifania.
ada dua hal yang penting bagi kita. Yang pertama adalah bahwa Allah itu menyatakan dirinya kepada kita melalui dunia, melalui ciptaannya, melalui anaknya. Maka minggu Epifanias yang pertama sekali yang perlu kita ingat adalah pernyataan Allah. Pernyataan. Kalau kita lihat kamus bahasa Indonesia, pernyataan berarti itu adalah ucapan. Allah menyatakan dirinya melalui pernyataan. Dia berjanji bahwa Dia mengasihi, mencintai kita. Tetapi Bapak Ibu, minggu Epifanias tidak berhenti kepada pernyataan. Setelah pernyataan Allah, Dia melanjutkannya kepada penyataan. Kalau pernyataan adalah ucapan, janji, maka dalam kamus bahasa Indonesia, penyataan itu berarti tindakan. Ucapan dilanjutkan kepada tindakan. Itulah Epifanias. Allah berjanji mengasihi kehidupan dunia dan ciptaannya. Tetapi juga Dia tidak berhenti kepada menyatakan melalui ucapan saja, tetapi Dia buktikan itu kepada penyataannya, tindakan nyatanya melalui apa? Mari lihat di sekeliling kita. Mari lihat dunia dengan segala yang Dia ciptakan. Dan yang paling nyata, penyataan itu, tindakan itu kita lihat dalam diri Yesus Kristus yang baru-baru kita nikmati dalam perayaan-perayaan Natal kita. Itu adalah Epifanias. Bahwa Tuhan bukan hanya berjanji, tetapi juga Tuhan menggenapi janjinya dalam tindakannya yang nyata dalam diri Yesus Kristus. Begitu Dia mengasihi dan mencintai kita. Maka perenungan pertama di minggu Epifanias yang pertama ini adalah mari kita belajar, mari kita terus berjuang mengurangi perkataan, tetapi menambah-nambahkan tindakan. Adi bahasa Karo kata kena pebuailah lagu-lagu kasih ini ulah terjeng cara. Perbanyaklah tindakan daripada hanya sekedar perkataan. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jelas sekali invokasio kita Epifanias yang pertama jelas dinyatakan di dalam invokasio kita yang tadi terambil dari Yohanes 1 pada ayatnya yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman pada mulanya adalah firman, dan firman itu yang dinyatakan melalui pernyataan itu, Dia nyatakan di dalam diri Yesus bagaimana firman itu menjadi manusia. Ini yang dikatakan di dalam invokasio kita hari ini, bahwa Tuhan yang harus kita ingat dalam melanjutkan perjalanan ini adalah Tuhan kita yang kita sembah, yang kita puji itu bukan hanya Tuhan yang mampu berkata-kata, tetapi Allah yang benar-benar mampu bertindak, melakukan setiap perkaraannya dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup kita. Maka dengan demikian Bapak Ibu, apakah kita masih meragukan tentang hari-hari kita ke depan? Kalau aku yang berjanji, mungkin kamu tidak akan percaya. Kalau manusia yang berjanji, mungkin kita masih
tidak menjanjikan sesuatu segalanya pasti seperti yang kita mau, tetapi Tuhan menjanjikan satu hal, melalui kebiasaan ini. Tuhan yang berjanji kepada kita. Nah, kemudian Epifania itu juga kita melihat dengan jelas di dalam bacaan kita yang pertama. Hari ini Rasul Paulus kepada kita melalui suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus menyatakan kepada kita bagaimana Allah yang Epifania itu menyatakan dirinya itu, bahwa sebenarnya bagaimanapun upaya dan usaha kita untuk mengenal Allah, bagaimanapun usaha yang kita lakukan untuk mengenal Allah, maka kita tidak akan mampu mengenal Allah itu dengan baik ketika Allah tidak menyatakan dirinya itu kepada kita. Maka minggu Epifania yang kedua yang diingatkan kepada kita hari ini adalah bukti dari cinta kasih Allah itu kepada kita adalah Dia yang terlebih dahulu berinisiatif, Dia yang menyatakan dirinya kepada kita, bukan dengan segala usaha upaya yang kita miliki. Kita tidak akan mampu mengenal Allah itu. Itu yang dikatakan oleh Rasul. Ketika ada pengajaran-pengajaran sesat yang masuk di tengah-tengah perjalanan jemaat Korintus, ketika ada beberapa jemaat yang pada akhirnya juga tergoda menerima pengajaran-pengajaran sesat itu. Pengajaran itu adalah berkaitan tentang kelegalisasian Paulus sebagai seorang rasul. Banyak pengajar yang saat itu memberi pengajaran mengatakan bahwa Rasul Paulus itu bukan rasul. Siapa yang mengangkat dia sebagai seorang rasul? Dan pada akhirnya pengajaran itu juga mempengaruhi jemaat dalam menerima pengajaran Paulus, sebab mereka juga pada akhirnya meragukan tentang kerasulannya Paulus. Sebab pengajaran pada saat itu adalah yang dikatakan rasul itu, Bapak Ibu, yang dikatakan rasul itu adalah mereka yang dengan benar-benar nyata dipanggil oleh Yesus itu dengan langsung. Itulah yang dikatakan rasul. Makanya ke-12 murid itu dikatakan rasul, karena mereka secara langsung menerima pengajaran itu, menerima tanggung jawab sebagai penerus Yesus itu dalam memberitakan Injil itu ya Yesus sendiri. Lalu bagaimana dengan Rasul Paulus? Kapan dia dipanggil? Kapan dia bertemu? Mengapa dia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang rasul? Maka mari kita lihat pada bagian firman Tuhan yang menjadi bacaan kita yang pertama tadi. Kalau kita sedikit ke atas sebelum pembacaan kita di ayat 8, ada beberapa rasul yang dikatakan Rasul Paulus memang bagaimana dia menerima panggilan itu. Saya memulai sedikit dari ayatnya yang ke-5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Dia itu Yesus menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu dia menampakkan diri kepada lebih dari 5.500 saudara sekaligus dan seterusnya. Selanjutnya dia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat 8 pembacaan kita. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku.
dia mengakui siapa dirinya, keberdosaannya di hadapan Allah pada kehidupan kita ini. Jadi dia membela dirinya di hadapan jemaat bahwa apa yang kuajarkan kepada kamu adalah benar-benar yang datangnya daripada Allah. Sebab aku juga telah bertemu dengan Allah. Dia sendiri yang menampakkan epifania. Dia yang menampakkan dirinya secara langsung kepadaku dalam perjalanan itu. Jangan kamu ragukan tentang pengajaran yang kuajarkan kepadamu. Jangan kamu ragukan tentang Kristus yang kuajarkan kepadamu. Kita pun hari ini mungkin diperhadapkan dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, media sosial yang menunjukkan siapa Allah dan lain sebagainya. Tetapi juga kita harus juga berhikmat hari ini bagaimana agar pengajaran itu menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik, bukan menjadi pribadi yang merasa paling benar, merasa paling hebat dari orang lain. Sebab Rasul Paulus dalam pembacaan firman Tuhan adalah Tuhan sendiri yang menampakkan dirinya kepadamu. Maka orang yang telah bertemu dengan Allah ada kerendahan di sini. Dia tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia sadar betul siapa dirinya. Dia mengenal dirinya dan mengakui segala keberdosaan. Bahwa aku memang yang paling hina dari semua itu. Tetapi syukur kepada Tuhan, Tuhan masih izinkan aku untuk melanjutkan perjalanan misi ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, Rasul Paulus kepada kita mengingatkan bahwa dengan segala apapun usaha dan upaya kita tidak akan mampu mengenal Allah. Hanya karena Allah dalam cinta kasih-Nya yang menyatakan dirinya terlebih dahulu kepada kita, anakku aku mengasihi engkau. Maka pada akhirnya bagaimana respon kita tentang kebaikan Allah ini? Maka epifania ketika Allah menyatakan dirinya kepada kita, maka mau tidak mau harus pekerjaan kita adalah merespon pernyataan Allah itu sehingga kita juga mengenal Dia dengan baik. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus, bahwa orang yang dekat hidup di dalam Allah, maka dia akan hari lepas hari semakin mengenal Allah dalam hidupnya. Kedua, semakin mengenal siapa dirinya di hadapan Allah dan di tengah-tengah kehidupannya. Dan yang terakhir, kepada kita melalui nats khotbah kita, 1 Tawarikh pasal 16 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Bapak Ibu, kita harus membaca ini berkaitan dengan ayat dan pasal sebelumnya. Bahwa konteks dari 1 Tawarikh 16 ayat 28 sampai ayat 31 ini berkaitan tentang ayat sebelumnya, bagaimana tabut perjanjian dipindahkan ke Yerusalem. Maka bagian renungan kita hari ini adalah, kalau nanti kita membaca yang berkaitan dengan bahan ini, ada di Keluaran 25 pada ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-23. Kalau nanti kamu mau lebih jelas, maka bacalah Keluaran 25 ayat 10 sampai 23 dan Keluaran pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Bagian-bagian itu menyatakan tentang bagaimana tabut perjanjian itu dibawa ke Yerusalem, ke tempat yang semestinya. Jadi bagian renungan kita pada bahan khotbah ini, Bapak Ibu, adalah ajakan Daud. Kalau kami melihat tafsiran, maka yang menulis kitab 1 Tawarikh ini adalah Raja Daud. Maka Raja Daud
melalui sejarah perjalanan kehidupan anak-anaknya. Melalui sejarah perjalanan bangsa Israel, Allah menyatakan tentang bagaimana Allah menyertai, bagaimana Allah berjalan dalam perjalanan umatnya. Nah, hari ini apa yang terjadi yang mau disampaikan di dalam kitab 1 Tawarikh kepada kita hari ini? Bapak Ibu, seperti yang kita tahu, tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu apa? Tabut perjanjian adalah tempat menyimpan kedua loh batu hukum Taurat. Ketika Musa disuruh Tuhan naik ke atas gunung Sinai, ketika berlalu-lalu bangsa Israel terlebih. Jadi tabut perjanjian adalah tempat untuk menyimpan kedua loh batu hukum Taurat. Selain itu, tabut perjanjian juga berisi tentang buli-buli berisi manna. Ketiga, tabut perjanjian adalah tempat untuk menyimpan tongkat Musa ketika dia membelah Laut Merah. Dan tabut perjanjian juga sebagai simbol bahwa Allah beserta dengan umatnya. Dengan kata lain, begitulah pentingnya tabut perjanjian itu, bahwa tabut itu berisi tentang bermacam-macam karya perjalanan sejarah bangsa Israel yang menunjukkan bagaimana Allah menyertai kehidupan mereka. Maka tabut itu adalah simbol bagaimana Allah berjuang dalam perjalanan kehidupan mereka. Bahwa ketika ada tabut perjanjian di situ, maka Allah hadir bersama dengan mereka. Apa yang terjadi dengan tabut perjanjian itu? Bahwa tabut perjanjian itu sebagai simbol kehadiran Allah itu. Pada saat itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, prosesnya luar biasa. Perjalanan tabut perjanjian ini luar biasa. Sampai di Gilgal, pindah lagi ke Betel, dibawa lagi ke Silo, dirampas orang Filistin, terbengkalai sekian puluh tahun. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, pada akhirnya dalam proses yang panjang ini dari satu tempat ke tempat yang lain, sempat dirampas oleh orang Filistin. Pada akhirnya Daud menemukan tabut itu di sebuah kemah di Yerusalem. Itu bisa nanti kita baca di 2 Samuel pada pasalnya yang ke-6. Melihat bahwa tabut itu sudah diambil kembali, maka begitu sukacitanya bangsa Israel bersama dengan Daud. Maka dalam proses ini, bangsa Israel betul-betul dipersiapkan. Proses kita untuk membawa tabut ini ke tempat yang semestinya di bait suci di Yerusalem dipersiapkan dengan baik. Kalau kita tadi melihat pada pasal yang ke-15, di situ diatur semuanya. Dan
Maka ajaran yang pertama, setiap kita yang telah menerima kebaikan kasih Tuhan dalam hidup kita adalah mari menyembah Tuhan dengan baik. Oh, adalah Engkau, Rohku gereja adalah Engkau, Rohku perpulungan adalah Engkau, jadi anak Tuhan adalah Engkau. Dan yang dikatakan, ketika engkau datang ke rumah Tuhan untuk menyembah Dia, bawalah persembahan. Persembahan apa yang kita bawa kepada Tuhan? Ketika kita datang menghadap Dia, hidup kita sebagai persembahan kita. Apa yang kita miliki? Kehidupan kita, profesi kita, keluarga kita, diri kita ini, dengan segala apapun yang Tuhan sematkan dalam diri kita ini, persembahkanlah itu jadi persembahan yang hidup di dalam Tuhan. Maka orang yang telah mengenal menerima Yesus dalam hidupnya, bersembahlah dengan baik. Kita diajak untuk menyembah dengan baik. Dan yang kedua, ajakan yang kedua Raja Daud kepada kita hari ini adalah pada ayatnya yang ke-31. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Artinya Bapak Ibu Saudara saudara, orang yang telah menerima kebaikan Tuhan, telah mengenal Allah, maka dia akan menyaksikan tentang Allah itu yang dia kenal itu di dalam kehidupannya. Beribadah dan bersaksi tentang Allah yang telah dia kenal. Oleh sebab itu, tema kita hari ini adalah Tuhan menyatakan dirinya dalam kemuliaannya. Calvin, ya, seorang Calvin, dewa gereja Protestan Calvinis, pernah berkata, teologi Calvin berkata demikian. Dunia ini adalah panggung kemuliaannya. Oh, berarti Allah bekerja dan
kita memuliakan Allah yang telah menyatakan dirinya itu kepada kita. Dan hal yang kedua, ajakan yang kedua adalah bagaimana kita memuliakan Allah. Mari kita terus menunjukkan kualitas hidup dalam perilaku hidup yang benar. Mari kita menunjukkan kualitas hidup dalam perilaku hidup yang benar. Apapun profesi kita masing-masing. Kalau kamu dokter, jadilah dokter yang baik. Kalau kamu pedagang, jadilah pedagang yang baik. Kalau kamu seorang petani, jadilah petani yang baik. Kalau kamu jadi seorang guru, jadilah guru yang baik. Kalau kita sebagai selayan Tuhan, wanita pertua diakum, jadilah selayan yang baik. Mari kita bertanggung jawab dengan sepenuh hati, segenap jiwa, hidup benar mengelola talenta, kemampuan yang diberikan Allah. Maka kita, karena kita adalah keluarga yang sudah kita mulai dari pekan yang kemarin, kita adalah keluarga, maka aku keluargaku. Jangan lagi berpikir hanya keluargaku, tapi mari kita berpikir apa yang dapat keluargaku lakukan, apa yang dapat aku lakukan dengan apa yang memiliki ini untuk kebaikan orang di sekitar. Berhenti kita fokus kepada diri sendiri, karena Allah kita pun tidak fokus kepada surga, tapi kepada kita anak-anak yang dikasihi. Maka yang terakhir adalah biarlah segenap kita, seluruh panggilan Tuhan apapun itu, kita memuji dan memuliakan Allah. Adik-adik kami yang bermata, perhatikan pergaulanku. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Dengan demikian kita diingatkan kembali, memang perjalanan ke depan pasti tidak mudah. Kita akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Tetapi minggu Epifanias yang pertama, Bapakku dan Ibu, Tuhan memberikan keyakinan, janji penyertaan. Aku rasakan, aku masukkan bahwa apapun yang akan terjadi ke depan, ingatlah, kalau Kidung Jemaat 287, kitab Dendeng 287 katakan, asuh-asuh Tuhan ingatlah, seberapapun nanti dengan saja. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum akan kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, belum bebek saja hidup, mari bertepuk tangan. Tapi dalam menghadapi segenap